Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Merdeka. Ini ada pengakuan oleh Ustadz Miftah Kul. Wah, namanya keren ini. Mustahul Ahyar apa? Bukan, Ustadz Miftah Kul namanya. Tentang merespon tesis Kiai Imad yang final tentang para Habib klan Ta'alwi, bukan keturunan Sayyidina Muhammad SAW. Berjam-jam bahkan berhari-hari saya, Ustadz Miftah Kul, memantau dan mengikuti polemik pembatalan nasab Ta'alwi ke Sayyidina Muhammad SAW di berbagai YouTube dan artikel di internet, baik dari Kiai Imad sendiri maupun dari yang menolak tesis tersebut. Dari hasil pengamatan tersebut dan melakukan komparasi intelektual, saya memberikan konklusi sebagai berikut. Wah, keren ini. Yang pertama, apa yang disampaikan Kiai Imad bukanlah sebuah tesis yang main-main, kaleng-kaleng. Tesis tersebut merupakan karya ilmiahnya yang sudah lama dijadikan suatu karya dan dibukukan dengan ratusan halaman yang dilengkapi dengan referensi maupun pandangan-pandangan yang menguatkan tesis tersebut. Yang kedua, tesis Kiai Imad sangat mumpuni dan kuat dalam dunia akademisi. Ia telah melakukan rihlah intelektual yang sangat mendalam berdasarkan studi pustaka dari referensi yang muktabar dan muktamad yang merupakan asas kesungguhan dalam menyajikan rujukan doktrinal. Yang ketiga, tidak hanya doktrinal, dia pun memadukan karyanya itu dengan non-doktrinal, yaitu berdasarkan empirik, melakukan studi lapangan untuk mengokohkan substansi tesis itu. Dengan kata lain, baik referensi yang primer, sekunder, hingga tersier terpadu untuk saling melengkapi dan mengunci. Yang keempat, adapun mereka yang ingin mematahkan tesis Kiai Imad itu, saya melihat tidak bisa dipatahkan sama sekali, baik dalam bentuk tulisan maupun pematahan argumen lewat lisan, juga tak mencukupi. Bahkan secara intelektual maupun akademisi, perbantahan tersebut memiliki banyak cacat karena tidak apple to apple. Yang kelima, main point dari tesis Kiai Imad itu adalah terputusnya nasab Ta'alwi ke Sayyidina Muhammad SAW karena tidak terverifikasinya leluhur Ta'alwi dalam hal ini, yaitu Ubaidillah. Putusnya nasab Ubaid ini karena kitab-kitab nasab yang tidak terlalu jauh dengan wafatnya Sayyidina Muhammad tidak menyebutkan sama sekali ada nama Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad bin Isa. Secara jelas, Ahmad bin Isa dalam kitab nasab yang muktamad hanya memiliki 3 anak saja. Faktanya Ubaid tidak ada sama sekali. Kalaupun ada, sudah dibantah oleh Kiai Imad melalui manuskrip kitab tersebut, bahwa kitab tersebut ditahrif atau dipalsukan. Yang keenam, jauh setelah nama Ubaid itu tak muncul dalam kitab nasab yang muktamad di abad ke-9, baru muncul aksioma bahwa anak Ahmad bin Isa 4 orang, termasuk Ubaidillah ini. Hanya saja pengarang kitab tersebut adalah berasal dari klan Ta'alwi sendiri. Kondisi seperti ini bagi kita para intelektual maupun akademisi wajib curiga. Bagaimana kitab abad ke-9 merinci kembali anak Ahmad bin Isa 4 yang menyelisih kitab abad ke-3. Paradoks sekali. Setelah beratus-ratus tahun baru muncul kabar tambahan yang tidak bisa diverifikasi atau dipertanggungjawabkan baik secara intelektual apalagi secara moral.
Istilahnya, kitab primer mau dipaksakan dan dipatahkan oleh kitab tersier. Yang ketujuh, muncul dari penolak tesis Kiai Imad bahwa kaidah nasab apabila sudah sampai pada syuhroh, populer, dan istifadoh viral, maka Ubaidillah ini bisa diterima sebagai anak Ahmad bin Isa. Sehingga validitas leluhur Pak Alwi ini sebagai zuriyah Rasulullah SAW, walaupun tanpa data kitab yang sezaman, jelas sekali kaidah nasab seperti ini tidaklah salah. Tapi cara mengimplementasikan kaidah tersebut yang menjadi cacat, sehingga melemahkan fakta dan data intelektual ini. Sangat berbahaya sekali jika pola pikir ini dikembangkan. Justru kalau kita pakai istilah syuhroh dan istifadoh ini, tentunya tesis Kiai Imad ini semakin menguat sebagai kitab yang membahas nasab Ahmad bin Isa yang muktamad itu diimplementasikan sejalan dan seirama. Data lengkap dan fakta bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3 telah populer di masa itu. Kalau setelah ratusan tahun lalu diadakan booming di permukaan, anak Ahmad bin Isa jadi 4, maka kabar itu malah bisa dikatakan hoax atau dibuat-buat untuk suatu kepentingan yang terselubung. Yang kedelapan, di luar konteks kaidah syuhroh dan istifadoh. Kalau data dan fakta sudah lengkap walaupun suatu kabar baru populer, lalu dibantah selanjutnya lantaran sudah tersedia fakta dan data yang komprehensif dan akuntabel, maka hal tersebut tidak boleh lagi disikapi secara husnudzon. Wajib bagi ahlul ilmi menyampaikan kebenaran tersebut dan tidak boleh ditutup-tutupi lagi, serta tak boleh lagi berhusnudzon pada kabar yang tidak autentik. Yang kesembilan, para penolak saya perhatikan membuat analogi cacat, membandingkan Ahmad bin Isa dengan nasab Nabi Musa hingga Nabi Adam. Ini ironi, membandingkan zaman yang tidak membudaya praktek tulis-menulis dengan zaman yang telah membudaya tulis-menulis hingga membukukan suatu karya ilmiah. Jelas tulisan buyar sekalipun lebih besar manfaatnya daripada sekedar ingatan seseorang yang memungkinkan rentan untuk terkena pikun dan Alzheimer. Yang ke-10, kalau hadis bisa dilacak kesohihannya hingga ke akar-akarnya, kalau nasab tak terlacak apalagi nasab keturunan Rasulullah, itu aneh sekali. Kalau hadis begitu gencarnya para ulama hadis memproteksinya sehingga muncul hadis sohih dan hadis palsu, masa keturunan Rasulullah SAW cukup dengan berhusnudzon saja? Wajib kita cemburu jika ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW tapi tak didukung data yang kuat. Padahal bagi kita yang awam saja, sebenarnya dengan penilaian sederhana saja dapat mengambil konklusi bahwa kitab-kitab yang bisa melacak suatu hadis, misalnya rijalul hadis sezaman dengan kitab-kitab yang mencatat nasab keturunan Rasulullah. Lalu kita dengan mudahnya menerima kitab yang menyelisihi tersebut setelah beratus-ratus tahun. Di mana tanggung jawab kita sebagai seseorang yang dituntut kejujuran dan keabsahan dalam menetapkan suatu kabar. Yang ke-11, ini bukan main-main. Karena berkenaan dengan validasi keturunan Rasulullah SAW. Kalau dengan mudahnya mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW hanya bermodalkan husnudzon, maka wajar saja banyak oknum Habib yang memalsukan makam atau pekuburan, komersialisasi infak kuburan dari oknum-oknum
yang mengaku keturunan Rasulullah SAW, menyebutkan hal-hal yang bersifat khurafat yang menyimpang dari Sayyidina Muhammad SAW sendiri. Yang ke-12, upaya terakhir untuk mengakses kesohihan keturunan Rasulullah SAW itu pun dengan memeriksa DNA, membuktikan bahwa studi pustaka hingga medis seirama. Untuk menguatkan itu, kalaupun tidak ada tes DNA sekalipun, kebenaran dan keadilan dalam tesis Kiai Imad itu sangat terang benderang. Yang ke-13, sarkasme para ulama dari negeri Arab yang diwawancarai oleh reporter sebagai respon terhadap tesis Kiai Imad tak ada bedanya dengan oknum Habib yang menerima tesis tersebut dengan marah-marah dan mengucapkan kata-kata yang tak pantas untuk seorang peneliti seperti Kiai Imad. Mereka membantah dengan opini, bukan dengan data. Itu jelas sekali kita tolak sebagai semangat membangun peradaban yang penuh intelektual dan kesantunan dalam menginvestigasikan sebuah histori untuk generasi muda mendatang. Yang ke-14, respon ini tentunya bukan semangat untuk perpecahan, tapi semangat untuk membangun dinamika kehidupan yang penuh dengan optimisme dan kejujuran. Keterangan yang lebih detail saya percayakan kepada Kiai Imad. Saya tak pernah bertemu dengannya, tak kenal dengannya, tapi setelah membaca dan mendengar dari banyak sudut, saya mendukung pergerakan yang baik ini. Itulah pengakuan seorang ustadz yang luar biasa tentang tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Ustadz Miftahkul. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.